Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, aktivitas dakwah adalah aktivitas yang mulia. Aktivitas yang dilakukan oleh para nabi dan rasulnya. Bahkan seruan dakwah dinilai sebagai ahsanul qaulan, sebaik-baik perkataan. Sebagaimana Allah bersabda dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan para pengemban dakwah pun dipuji oleh Allah sebagai kuntum khairu ummah, umat yang terbaik. Oleh karena itu, siapa saja yang menempuh jalan mengemban dakwah, sejatinya dia telah mengikuti jejak para nabi dan rasulnya. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ruh dakwah adalah perubahan, yaitu perubahan dari kondisi yang buruk menuju kondisi yang baik, perubahan dari kesesatan menuju kepada hidayah, perubahan kekufuran menuju kepada Islam, atau perubahan dari kondisi yang baik menuju lebih baik lagi. Karena ruh dakwah adalah semangat dan perubahan, maka secara alami dakwah akan ada saja pihak yang menerimanya dan juga akan ada pihak yang menolak dakwah. Bahkan pihak yang menolak dakwah akan melakukan berbagai penentangan dan juga akan menghalangi dakwah dan bahkan menghentikan dakwah dari para pengembannya. Inilah sunatullahnya dakwah. Nabi dan Rasul tidak terlepas dari kondisi yang demikian. Ingatlah bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam harus berhadapan dengan Raja Namrud. Begitupun Nabi Musa alaihissalam harus berhadapan dengan Fir'aun. Tak terkecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berhadapan dengan kafir Quraisy yang menghentikan dakwah Rasul dengan berbagai cara. Lalu pertanyaannya, apakah kita menghadapi tantangan dan hambatan di jalan dakwah harus mundur dari dakwah? Tentu tidak. Kenapa? Karena dakwah adalah ibarat darah mengalir dalam tubuh, tidak boleh terhenti walau sesaat. Darah yang mengalir adalah kehidupan. Berhentinya darah, maka berhenti pula kehidupan. Begitu pula dengan dakwah. Dakwah tidak boleh berhenti walau sebentar. Dengan dakwah manusia akan mengenal Robnya. Dengan dakwah manusia akan memahami mana yang benar dan mana yang salah. Dengan dakwah umat ini akan memahami agamanya, dan dengan dakwah pula kaum muslimin akan menjalani syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslimah rahimakumullah, kita memahami dengan dakwah pula yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa merubah kondisi masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang Islam, sehingga kemaslahatan bisa diraih baik di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan menjalankan syariat Islam secara kafah. Oleh karena itu, sahabat muslimah, dakwah tidak boleh berhenti, sebab dakwah adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan titah manusia atau penguasa. Oleh karena itu, agar kita bisa tetap istiqomah di jalan dakwah, setidaknya kita harus memiliki 3 hal, yaitu
Yang pertama, berbuat sesuatu sandarannya hendaklah demi meraih ridho Allah semata, lillahi ta'ala. Yang kedua, senantiasa mengingat hari akhir dan yaumil hisab, sebab kita kelak akan ada di sana, di mana hari semua manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Yang ketiga, berkumpul dengan komunitas atau jamaah yang senantiasa menasehati dengan kesabaran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilu solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat muslimah rahimakumullah, insya Allah dengan komitmen menjaga 3 hal di atas, kita senantiasa istiqomah di jalan dakwah dan siap menghadapi berbagai hambatan dan tantangan di dalam perjuangan. Kita berharap semoga Ramadan ini bisa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita, dan Allah memasukkan kita kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariatnya dan menyampaikannya hingga kita menemui 2 kondisi, yaitu kita bisa menyaksikan kemenangan Islam atau kita diwafatkan dalam jalan perjuangan fisabilillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.